Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bisa menjadi rahmat, bisa menjadi penawar atau obat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim. Selain kerugian, itu nanti ini ngomong sing zalim itu buat nonton efek baca Al-Quran itu dianggap tidak ada efeknya, dianggap tidak ada manfaatnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman di sini disebutkan bahwa Al-Quran itu sangat hebat sekali, sangat banyak sekali manfaatnya. Tapi bagi orang-orang yang zalim hanya tidak ada pengaruh apa-apa. Terus kesimpulan, pertama, bacalah Al-Quran pagi, hari dan malam hari sebelum tidur, yang bilang untuk mengembalikan sistem tubuh menjadi normal. Yang kedua, tinggalkan mendengarkan musik bingar-bingar, ganti saja dengan murotal. Murotal itu bacaan Al-Quran yang ada lantunan lagunya, orang sengkoke, suaranya yang bagus dan jelas, sehingga memberikan efek penyembuhan. Berikutnya, siapa tahu dengan kita membaca Quran dengan tartil dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, punya potensi terkena kanker. Tapi karena rajin mendengar murotal, penyakit tersebut bisa hancur sebelum terdeteksi. Ketiga, perbaiki baca Al-Quran, baca dengan tartil. Tartil itu begini, penuhi hukum tajwid. Berarti baca Quran itu harus tartil, penuhi dengan hukum tajwid. Hukum tajwid itu apa? Bisa baca ikhfatnya dengan benar, gunahnya, ilah gunahnya, kolkolahnya, idharnya, al-qomariahnya, roktakenya, lafzu jalalahnya, ada membaca matnya, katranya harus sesuai dengan mat-matnya, misalnya mat tofi'i, mat wajib, mat jaiz, mat lazim, harfi muhofaf, harfi mutakol, harfi muhofaf, harfi mutakol, masilah kosiro, masilah dariwan, itu panjangnya tidak sama. Itu tartil, harus tartil, kita tajwidnya harus diperhatikan, hukum non sukun, mim sukunnya dan yang lainnya. Terus makhraj hurufnya juga harus diperhatikan, membedakan antara huruf ain dan hamzah misalnya, itu harus dibedakan, dan tahu beberapa makhraj hurufnya. Makhraj hurufnya itu ada berapa tempat? Dan misalkan ada 9 tempat, ada yang di halqiyah, ada yang di labiyah, kita harus tahu, ada yang di syajriyah, ada yang di jamiyah, ada yang di dhaqiyah, ada yang di naqiyah, ada yang di asliyah, ada yang di rihtawiyah, ada yang di syafawiyah. Itu harus tahu semuanya. Nah, buatan kertas itu asmuni, asal muni, membaca Quran asal muni. Dan kebanyakan di zaman sekarang kadang lewat YouTube belajarnya yang dibaca latinnya, membaca aladina sing diwaca latine munine alat zina. Itu aladina jadi alat zina karena yang dibaca latinnya. Ini sukunnya, tahu makhraj hurufnya, terus tahu sifat-sifat hurufnya. Ada yang jar, ada yang hamz, ada yang syiddah, ada rofawah, istiqlal, itifat, ibqah, infitah, ismat, itlaq. Itu harus tahu, harus dipelajari ketika kita mau membaca Al-Quran, sehingga tidak asal-asalan. Terus yang berikutnya, dengan hanya tilawah yang baik dan tartil sesuai dengan kaidah tajwid, maka kesehatanmu akan terjaga insyaallah. Kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga memberi atau bisa menjadi manfaat buat kita. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam.